Sahabat Pusaka Jawa, perlu kita ketahui, ini kelihatan tidak? Ini ada titik 2. Titik 2. Ini dari sini sudah ada titik 2. Kemudian garis titik 2 lagi, titik 2 lagi kanan kiri sampai ke ujung bilah. Sahabat Pusaka Jawa mungkin akan mengatakan ini pamor Bonang Rinenteng. Oke, kalau Bonang Rinenteng saya tunjukkan pamor Bonang Rinenteng. Kalau pamor Bonang Rinenteng itu seperti ini. Lihat ya. Ini di keris tadi ada kayak gininya, titik 2, titik 2, titik 2, titik 2. Ini pamor Bonang Rinenteng. Ini dapur Jalak Nguwung, sahabat Pusaka Jawa. Ini pamor Bonang Rinenteng. Nah, kita lihat perbedaannya. Oke. Perbedaannya adalah ada pamor yang full di samping kanan kiri. Ini pamornya full. Lihat ya sahabat Pusaka, ini full sampai ke kanan kiri. Full, seperti pamor Woswutah. Ini adalah pamor Kembang Polo, sahabat Pusaka Jawa. Pamor Kembang Polo. Bukan pamor Bonang Rinenteng. Jadi ini tergolong pamor yang langka, yang jarang ditemui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Juga nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah, baik musibah banjir, longsor, gempa yang kemarin terjadi di Kota Malang, musibah penyakit yang sedang merebak adalah penyakit COVID-19, maupun musibah penyakit-penyakit lainnya, dan musibah berupa ekonomi yang pailit atau lagi seret. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang pailit atau seret ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar agar mendapatkan rizki yang berkah dan berlimpah sampai ke anak cucu. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan, juga diberikan bonus ganjaran pahala berupa karena menerima qadarullah, ketentuan dari Allah dengan sabar. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sama. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah pusaka, gabungan antara dua dapur menjadi satu, yaitu dapur keris lurus yang bernama Jalak Tilam Sari. Seperti sahabat ketahui bahwasanya dapur Jalak sendiri filosofinya ada, Tilam Sari pun ada. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, nanti kita babar step by step. Keris Tilam Sari sendiri berdasarkan literatur yang saya baca ada dua versi. Versi yang pertama adalah awal pertama dibikin adalah ketika Raja Medang Kamulan yaitu Prabu Budawaka memerintahkan kepada Empu Bromo Kedali untuk membuat dua bilah pusaka berdapur Tilam Sari dan juga keris Balebang. Versi yang kedua adalah dari Prabu Raja Nata Prabu Banjarsari, ya, itu memerintahkan kepada Empu Handoyo untuk membuat dapur bilah pusaka Tilam Sari pada tahun 1186 tahun Saka, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita membahas tentang dapur Jalak, pastinya sahabat Pusaka Jawa pernah mendengar dapur Jalak yang sudah sering saya sampaikan. Jalak berasal dari nama burung yang banyak orang suka dengan burung tersebut karena burung tersebut adalah ocehannya enak didengar. Kemudian yang kedua, dapur Jalak adalah
burung jalak adalah burung yang hidupnya selalu bermanfaat dimanapun dia berada. Ya, pertama ocehannya, yang kedua ketika dia hinggap di punggung kerbau yang sedang berendam ataupun yang sedang mencari makan, dia akan mencari kutu di punggung kerbau tersebut. Kerbau itu pasti kalau bisa ngomong terima kasih lah, kayak gitu ya, jalak. Karena kutu yang bikin gatel ya, sahabat pusaka. Kerbau kan nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya tangan. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita pahami sendiri tentang dapur jalak itu banyak sekali. Ya, kalau kita hitung yang saya ingat ya, pertama adalah keris dapur jalak. Pertama jalak, kemudian jalak budo, ada jalak makoro, ada jalak dinding, ada jalak ngoceh, ada jalak nguwuh, ada jalak ruwuh. Nguwoh bukan nguwuh, nguwoh. Kemudian ada jalak sangupati, ada jalak sangup tumpeng, ada jalak piturun, jalak sangu, terus sumpelang gandring, kemudian jalak tilam sari, apalagi jalak sangupati. Banyak sahabat pusaka Jawa jalak. Nah, kali ini saya membabar adalah jalak tilam sari. Seperti itu. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang tilam sari, pastinya kita akan membahas tentang makna dan filosofi dari tilam. Ya. Tilam artinya tikar atau pembaringan. Ya, seperti itu. Sari artinya harum. Ada yang bilang juga inti. Ya. Nah, kalau kita gabungkan tilam sari, makna dan filosofinya adalah agar keluarga kita menjadi keluarga ya. Keluarga kita itu menjadi harum, harmonis, tentram, damai. Ya. Karena tua dan angsar dari dapur tilam sari adalah lebih cocok untuk dimiliki orang yang sudah berkeluarga, yaitu untuk keteduhan dan juga untuk ketentraman berkeluarga. Ya, jadi tilam sari artinya adalah tikar yang harum. Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya ketika kita mempunyai dapur tilam berarti kita menjadi orang yang legowo, orang yang tawadu, rendah hati. Ketika orang datang kita selalu siap dengan apa yang baik itu teman, baik itu tamu yang tidak dikenal, kita selalu membuka lebar-lebar, menghamparkan tikar kita, menerima mereka dengan baik, entah itu mereka mengeluhkan satu masalah ataupun sekedar untuk bersilaturahmi, kita menjamu mereka dengan sebaik mungkin. Oke ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa itu tadi jalak maupun tilam sari. Oke ya, filosofinya. Nah, sekarang kita lihat warongkonya. Kayak sahabat pusaka Jawa. Dalam warongko ini ada dapur jalak tilam sari ya. Ini kalau kita lihat motif warongkonya adalah Gayaman Surakarta, motif kagok panci. Kan ada motif gabel ya, Gayaman gabel yang agak gemuk ya. Kemudian ini pendoknya adalah pendok buton motif bunga atau lung-lungan, dan kayunya ini kayu kemuning sahabat pusaka Jawa. Handle-nya motif canteng ya. Kemudian untuk mendaknya ini ada dua. Ini mendaknya ada dua, yaitu mendak bejen, mendaknya bejen. Kemudian ini ada selut. Ininya bejen, mendaknya bejen, ininya selut ya. Selut motif bunga. Nah, ini yang jadi saya pertama dapat pusaka ini saya ketawanya awalnya kan saya dikirim fotonya saja. Oke lah, kirim, bawa ke saya ke toko. Setelah bawa ke toko, karena dari foto ini taunya kayu, nggak taunya ini resin sahabat pusaka Jawa. Ini resin, ini plastik ini. Oh, ini plastik. Kalau dari foto ketahunya ini plastik sahabat pusaka Jawa. Ini plastik ya, kalau warongkonya kayu, ini plastik. Mungkin barangkali nanti next time saya gantilah. Kayaknya nggak pantas ya
keris pakai plastik ya, nggak pantas kayaknya, kurang kewes. Walaupun ini garapnya bagus sahabat pusaka, ini tak bilang garapnya bagus, tapi begini sahabat pusaka, hati-hati, sekedar hati-hati jika sahabat pusaka Jawa ingin memahari satu bilah pusaka, kalau bukan ahli atau belum mendapatkan reseller yang recommended, karena sekarang banyak handle resin yang tadi ini saya contoh. Kadang orang bilang gading, nggak taunya resin, lewat foto saja. Yang rugi siapa? Yang rugi yang beli. Ya, oke sahabat pusaka Jawa. Kita buka handle-nya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, akan saya jelaskan ciri-ciri dari dapur tilam sari dan kenapa ada perpaduan jalaknya, dari mana. Oke, nanti kita lihat. Saya majukan. Dapur tilam sari mempunyai ciri-ciri adalah dapurnya kerisnya adalah lurus, bilahnya sedang, gandiknya lugas, ini gandiknya lugas, kemudian memakai tikal alis. Ini kalau diraba kelihatan sekali tikal alisnya, tapi kalau di kamera ini tidak jelas karena apa? Nah, ini ada tikal alisnya nih. Nah, kalau dimiringkan agak kelihatan cekungannya. Ya. Kalau di kamera kurang jelas. Ini pecetan atau blumbangan. Kemudian memakai serawean. Ini kelihatan seraweannya di sini nih. Ini serawean. Serawean itu garis yang ke sini nih, di belakang. Sini ada garis ke sini. Kemudian memakai tingil atau ripandan. Nah, ini ripandannya sudah korosi jadi hilang dikit. Ini ada ripandannya di sini. Ya sahabat pusaka Jawa. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kenapa dinamakan dapur jalak? Kalau tilam sari saja bilahnya pipih. Pipih. Pipih artinya rata, tidak ada gigir sapinya. Berhubung ini dapurnya dapur jalak, ciri khas dari jalak adalah memakai gigir sapi di sini. Nah, ini gigir sapi. Kelihatan nggak ya? Ini gigir sapi sahabat saya sampai ke atas. Kalau diraba kelihatan seperti punggung sapi. Ah, ini seperti punggung sapi. Ya sahabat pusaka Jawa. Nah, cukup. Kalau kita bicara tentang pucukan bilanya, ini adalah nyujen. Ini pucukan bilanya nyujen. Gonjonya wuwung. Gonjonya wuwung ini. Gonjo wuwung, gonjo datar. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang selorok besinya, ini hitam. Sepertinya ini hitam kehijauan seloroknya ini sahabat pusaka, hitam kehijauan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang pamornya, ini pamornya istimewa. Karena pamor ini kalau kita punya beberapa buku referensi saja kurang afdol. Saya buka di buku referensi ensiklopedia keris tidak ada. Kemudian buka di buku keris Jawa tidak ada. Kemudian di buku apalagi tidak ada. Saya menemukan pamor keris ini ada di buku keris pamor ya. Buku keris macam-macam pamor, tuah dan manfaatnya itu disusun oleh Bapak S. Lumintu. Kita lihat istimewanya bagaimana. Oke. Sahabat pusaka Jawa, perlu kita ketahui, ini kelihatan tidak? Ini ada titik 2. Titik 2. Ini dari sini sudah ada titik 2. Kemudian garis titik 2 lagi, titik 2 lagi kanan kiri sampai ke ujung bilah. Sahabat pusaka Jawa mungkin akan mengatakan ini pamor Bonang Rinenteng. Oke, kalau Bonang Rinenteng saya tunjukkan pamor Bonang Rinenteng. Kalau pamor Bonang Rinenteng itu seperti ini. Lihat ya. Ini di keris tadi ada kayak gininya, titik 2, titik 2, titik 2, titik 2. Ini pamor Bonang Rinenteng. Ini dapur jalak nguwung sahabat pusaka Jawa. Ini pamor Bonang Rinenteng. Nah, kita lihat perbedaannya. Oke. Perbedaannya adalah ada pamor yang full di samping kanan kiri. Ini pamornya full. Lihat ya sahabat pusaka, ini full sampai ke kanan kiri. Full, seperti pamor Wosfuta.
Ini adalah pamor kembang polo, sahabat Pusaka Jawa. Pamor kembang polo. Bukan pamor bonang rinenteng. Jadi ini tergolong pamor yang langka, yang jarang ditemui. Ya, saya saja mengidentifikasi pamor ini ribet. Pertama tak lihat apakah ini tebu kineret, apa sekeret, sekeret, tebu sekeret. Tapi kalau sekeret tidak ada titik-titik duanya. Hanya pamor full, kemudian belenduk. Seperti ular lulut, tapi dia agak lebih panjang. Kalau ular lulut kan agak bulat. Ya, jadi memang di pamor kan jumlahnya ratusan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita kurang teliti, kita bisa salah menamakannya. Nah, ini adalah pamor kembang polo. Pamor kembang polo adalah perpaduan antara dua pamor, seperti halnya pamor bonang rinenteng, yaitu pamor miring dan pamor melumah. Ya, kalau perpaduan dua pamor itu tentunya secara nilai ekonominya lebih tinggi karena penggarapannya lebih susah. Oke ya. Kemudian tuah atau angsar dari pamor kembang polo adalah untuk menambah kewibawaan maupun untuk kerezekian. Karena kadang orang punya wibawa besar, rezekinya seret. Ini kita sedikit cerita ya. Kadang orang maaf. Ini maaf. Kadang ada orang yang belajar satu keilmuan, entah ilmu kejadugan itu kesaktian. Ya, ada efek sampingnya. Tapi kadang orang belajar ilmu tidak menanyakan efek sampingnya. Dia dihormati, ditakuti. Tapi efek samping dari ilmu tersebut adalah rezekinya seret. Gampang baik, mudah saja saya gambarkan seperti ini. Ketika orang belajar tentang kesaktian, orang pun selain dia mempunyai wibawa yang besar, sakti. Ibaratnya dia mempunyai khodam. Khodam itu pembantu bahasa sininya ya, pembantu. Nah, khodam kan kalau sudah amalan itu masuk ke badan kita, dia akan bisa menyatu di tubuh kita atau dia bisa mengiringi kita di depan, di kanan, di kiri atau di belakang. Nah, kalau untuk yang keilmuan yang bentuk kejadugan itu bisa dites. Ketika ditarik keluar, kita nyerang, pasti kita membal. Tapi kalau yang ilmunya pengasihan kita bawanya kesedot, itu bisa dibuktikan. Dengan orang-orang yang punya tenaga dalam yang khusus. Karena itu saya pernah membuktikan kepada guru besar satu pencaksilat di Cibinong. Tidak perlu saya sebutkan lah namanya. Itu sebutkan. Jadi perbedaannya jelas sekali. Jadi kalau yang kejadugan, kesaktian, orang kan kadang punya banyak nih. Oke, yang pengasihan disingkirkan dulu khodamnya. Terus tinggal yang itu. Kita dekat, itu kita kontal. Ketika yang pengasihannya didekatkan ke kita, yang kejadugannya, kesaktiannya dipinggirkan, kita bawanya pengen mendekat saja, ketarik. Itu perbedaannya. Nah, ini kombinasi ini adalah kewibawaan besar tapi rezekinya juga lancar. Ya, saya pernah belajar dengan salah satu guru saya. Sekarang umurnya kalau masih hidup ya, umurnya 80 lebih kayaknya. Umurnya 80 lebih kalau masih hidup. Jadi, kadang kalau dia sering berbicara, kalau kamu mau ngamal ini harusnya sebelum kamu punya keluarga. Kenapa? Karena amalan ini kalau dikerjakan itu rezekinya seret. Orang yang mengerjakan amalan ini walaupun dia sudah punya usaha, biasanya usahanya dibikin jualannya sepi. Kenapa? Biar ketika dia mengerjakan itu gagal. Karena kepikiran tidak fokus, kepikiran kok jualannya sepi. Biasanya amalan itu ada yang puasa sampai 40 hari. Tidak saya sebutkan ilmunya. Makanya sekedar saran, ketika orang rajin untuk mengamalkan satu ilmu, hendaknya tanya dulu, amalan ini ada efek sampingnya tidak. Karena banyak amalan yang sakti tapi ternyata rezekinya seret. Saya bercerita berdasarkan pengalaman pribadi, sahabat Pusaka Jawa ya. Berdasarkan pengalaman pribadi, makanya ini sekedar saran. Nah, di pusaka ini, sahabat Pusaka Jawa, di pusaka ini adalah kombinasi yang bagus. Pamor kembang polo adalah pamor untuk kewibawaan, juga untuk kerezekian, sahabat Pusaka Jawa. Ya, mempunyai wibawa yang tinggi. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang
dapur tilam sari tuah atau angsarnya adalah lebih cocok untuk orang yang berkeluarga, karena membawa satu tuah atau angsar untuk keteduhan dan ketentraman berkeluarga. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dapur jalak sendiri adalah dapur yang mempunyai makna dan filosofi, adalah dapur yang banyak disukai oleh orang karena jalak ditunggu ocehannya. Ocehannya artinya bukan kita ngoceh, tapi pitutur kita, petuah yang baik kita ditunggu oleh banyak orang. Seperti itu. Kalau kita rangkum makna dan filosofi dari jalak tilam sari ini adalah ya dengan lurus. Yang lurus artinya makna filosofinya adalah agar kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Leluhur kita memberikan pesan lewat perlambang di pusaka dengan luk maupun lurus. Ya, nah lurus agar kita hidupnya, tauhidnya kita satu kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan sampai kita menduakan. Naudzubillah min dzalik. Semoga sahabat Pusaka Jawa dan anak cucu kita tidak seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, sahabat Pusaka Jawa, berarti doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan dapur keris jalak tilam sari ini adalah orangnya mempunyai kewibawaan yang besar, kemudian rezekinya pun lancar, orangnya teguh pendirian dalam hal kebaikan, imannya pun kuat, dicintai oleh banyak orang karena suka memberikan pitutur yang baik, yang bermanfaat, kemudian hidupnya pun menjadi tentram dalam berkeluarga, kemudian orang terlihat adem, ayem, teduh. Ya, karena dapur tilam sari adalah tergolong dapur yang menjadi pilar ketika kita akan mempunyai berbagai macam pusaka. Saya ulangi lagi, pertama dapur brojol, tilam upi, tilam sari, kemudian jalak sangu tumpeng. Walaupun banyak yang mengatakan ada yang 10, ada yang jangkung, terus nanti ini, tambah lagi ada yang betok, ini, itu kan persepsi orang-orang sekarang. Yang penting yang 4 ini jangan ditinggal. Kalau ada tambahannya syukur alhamdulillah, karena semakin banyak pendapat, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari pasikutan atau tampilan besinya, ya sahabat Pusaka Jawa, ini dengan gandik yang nggak begitu panjang tapi agak miring, ya, gandik yang tidak miring, kemudian pasikutannya pun ini wingit, ini pasikutannya wingit, kemudian dari bilah pamornya pun pandes, ya, bilah pamornya pandes, ini rabaannya cukup ya, kasar enggak, cukup halus juga nih walaupun pamornya begini, ya. Kemudian di gonjonya sendiri ini ada pamor lagi sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya pamor kendit mimang. Pamor kendit mimang sendiri tuah atau angsarnya adalah untuk menjaga si pemilik, menjaga hartanya dari pencurian. Jadi ketika ketika orang pemilik ini mempunyai harta yang berlimpah, ya insya Allah harta bendanya pun Allah jaga, ya. Bukan dari keris ini, tapi dari perlambang doa. Sang empu mendoakan yang diisi dalam satu bilah pusaka agar untuk hal-hal tertentu. Saya ilustrasikan begini. Kenapa kok pusaka beda dengan senjata tajam yang sekarang? Perbedaannya adalah ketika sang empu akan membuat satu pusaka, biasanya mereka melakukan istikharah. Bahasa Islamnya adalah istikharah, tafakur. Biasanya puasa dulu nyepi untuk mendapatkan satu ilham ataupun isaroh. Ilham terlalu tinggi lah ya, isaroh. Isaroh yang cocok bagaimana untuk si pemilik itu. Oh, ternyata cocoknya dapurnya ini untuk kerezekian karena dia seorang pengusaha. Seperti itu ya. Karena dia seorang pengusaha, maka dibikinkanlah ini kembang polo, ya kan, biar rezekinya lancar, kemudian usahanya pun lancar, kemudian mempunyai wibawa yang besar, hartanya terlindungi dari pencurian,
keluarganya pun tentram, ya, orangnya pun dirindukan oleh banyak orang dengan pitutur katanya yang bagus, maka diciptakannya dapur jalak tilam sari, kombinasi jalak dan tilam sari jadikan satu, kemudian pamornya kembang polo ditambah dengan pamor kendit mimang. Jadi sang empu biasanya melakukan satu istikharah, ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan baru awalnya saja sudah melakukan proses berdoa kepada Tuhan. Istilahnya begini. Hal yang membedakan antara orang sombong dengan orang yang tidak itu pertama di awalnya. Pertama, ketika orang melakukan satu pekerjaan itu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Saya dulu bekas manajer selama sekian tahun, katakan ilmu retail saya jago, marketing saya jago. Begitu dikasih satu jabatan baru di satu perusahaan yang baru, dia optimis bisa. Oke, dengan pengalamannya dan skillnya dia yang selalu sukses, ketika dikerjakan hasilnya susah, tidak seperti yang diharapkan. Kemudian baru dia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tergolong orang yang sombong. Beda dengan orang yang ketika awal dia sudah punya skill, tapi ketika menerima jabatan dia pun berdoa dulu, ya Allah saya mendapat jabatan baru, mudahkan pekerjaan saya. Kemudian dia pun bismillah jalan menerima pekerjaan itu, ya jalannya lancar karena pertama dia sudah merendahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Leluhur kita pun seperti itu. Ketika ingin membabar satu bila pusaka, dia berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan kalau sekarang sholat istikharah, dengan tafakur, puasa. Ketika mengerjakan pun ditempa, ketika menempa itu biasanya untuk hal-hal yang khusus pada hari-hari tertentu, biasanya si empu juga puasa sambil berdoa ketika menempa. Kan ada panjak. Panjak itu pembantu, laden yang dengan kode-kode tertentu, hitungan tertentu. Itu biasanya empu membacakan doa agar bilanya masuk ke doa itu, masuk ke bila itu. Jadi selama penempaan dan pembikinan itu diisi dengan doa terus. Itu perbedaannya dengan besi yang senjata tajam sekarang, yang orang bikin pandai besinya dengan karaokean, dangdutan, Inul Nembang, apa lagu Power Slave, apa Bon Jovi dan lain sebagainya. Perbedaannya di situ. Ada ikhtiar batin yang dilakukan dari awal sampai akhir. Mengapa pusaka itu berbeda? Yang orang bilang punya ruh, padahal dia bukan punya ruh, energi. Karena ada doa-doa yang disematkan di sini. Ya, ini bukan saya mengajarkan untuk syirik, tidak. Karena pada dasarnya doa adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toh ternyata para spiritual sekarang maupun entah itu para kiai, asatid ataupun yang lain, saya pun mempunyai satu keilmuan untuk mengisi satu benda dengan amalan-amalan bismillahirrahmanirrahim, apa dengan laqad ja'akum atau dengan sholawat, kemudian diisikan, ditiupkan, dipegang pada satu batu ataupun pada satu kertas ataupun pada satu tulisan dan lain sebagainya lah, kayu. Sama seperti ini saya bicara detailnya seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah berarti kalau kita lihat dari pasikutannya dengan gandik yang tidak begitu tinggi dan agak miring, kemudian pucukan bilanya tambah ramping meruncing, ini estimasi tangguhnya tangguh Majapahit sahabat Pusaka Jawa. Oke ya, dengan kita coba ya ukur tangguh Majapahit biasanya mempunyai ciri-ciri lebar 2 cm, panjang tidak lebih dari 35, ada yang bilang 36, ada perbedaan pendapat di situ, ada yang bilang 36, paling panjang ada yang bilang 35. Nah, kita ambillah pokoknya dua-duanya itu, kita lihat lebarnya berapa. Lebarnya betul 2 cm sahabat Pusaka Jawa, karena biasanya ciri-ciri tangguh Majapahit 2 cm. Kelihatan nggak ya? Nah, nggak kelihatan. 2 cm. Panjang bilahnya kita hitung, panjang bilahnya ini 34,5 cm. Belum sampai 35, aman. Oke, sahabat Pusaka Jawa, ini estimasi tangguhnya tangguh Mojopahit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, ini keris dapur tilam sari, keris tergolong keris langka. Jalak tilam sari, langkanya karena pamornya.
Sahabat Pusaka Jawa, cari saja dapur Tilam Sari, walaupun dapur Tilam Sari dapur yang sangat banyak. Tapi kenyataan di lapangan agak susah. Kadang yang ditemukan adalah tilam upih. Tilam Sari mempunyai serawean, sahabat. Kalau tilam upih tidak mempunyai serawean, tadi yang saya sebutkan di awal ada garis di belakang begini, melengkung ke atas. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, kemudian like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Ya, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.